Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Selain menuai kontroversi, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari membuat kasus kematian tragis perempuan bernama Vina Dewi Arsita di Cirebon, Jawa Barat kembali jadi perhatian. Namun saat proses syuting berlangsung, keluarga Vina mengaku didatangi oleh dua pria misterius yang meminta agar film dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh kakak Vina, Marliana, saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu 15 Mei. Menurut Marliana, kedua pria tersebut menanyakan maksud keluarga yang membiarkan film Vina tetap dilakukan. Mereka khawatir kasus ini kembali menjadi perbincangan, padahal sudah ditutup. Marliana lantas mengatakan bahwa keputusan pembuatan film Vina sudah disepakati oleh pihak keluarga. Ia mengatakan dua pria tersebut berbicara dengan nada memperingatkan. Sebagai informasi, kasus kematian Vina terjadi pada 2016 silam. Vina diperkosa dan dibunuh oleh kawanan geng motor saat tengah bersama kekasihnya Eki. Sayangnya polisi baru menangkap 8 dari 11 pelaku, sedangkan 3 pelaku lainnya masih bebas berkeliaran hingga kini. Terkait dengan pelaku, keluarga Vina merasa senang karena polisi kembali bergerak setelah film ini dirilis. Menurut Marliana, ini artinya tujuan mereka setuju dengan film Vina agar kasus ini tidak tenggelam tercapai. Dulu tuh seperti apa, Bu? Ya, dari awalnya itu kan memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. Mm-mm. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Udah hampir 8 tahun, Bu ya. Ya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagia lah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film, walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepet ketangkep lah, cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral, Bu ya, Vina. Ya, nggak nyangka ini. Kayaknya. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga, banyak dukungan dari orang-orang. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini, tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. Berjuang sendirian mungkin ya. Saya sendiri. Kalau katanya sempat ada ancaman dari luar begitu, gimana, Bu? Dulu mah nggak ada ya, nggak ada ancaman. Baru ada yang kemarin datang tuh pas proses syuting, dan itu sih bukan ancaman, kayak peringatan gitu. Gimana tuh ceritanya, Bu? Maksudnya, kenapa kok dibikin film, harusnya jangan mau dibikin film. Saya bilang, gak apa-apa dong, ini kan urusan keluarga saya yang punya hak. Mau dibikin film atau enggak itu hak keluarga saya bilang gitu. Nantinya begini gitu. Ya nggak apa-apa, saya udah terima resikonya, mau gimana lagi, orang saya udah yang keluarga. Polda Jabar telah merilis pengumuman 3 pelaku kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina di Cirebon yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Adapun 3 pelaku yakni Dani, Andi, dan Peggy alias Perong buron sejak kasus ini terjadi pada 2016 silam. Muncul kabar bahwa ada pelaku yang merupakan anak anggota Polri hingga kasus ini berjalan lambat. Namun kabar ini ditepis oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas dalam keterangan pada Rabu 15 Mei. Jules menyebut dari hasil penyidikan, baik di Polres Cirebon Kota ataupun Polda Jabar serta di persidangan, tidak ada yang menyebutkan identitas 3 DPO dari keluarga anggota polisi. Justru anak anggota kepolisian adalah Eki yang turut jadi korban dalam peristiwa ini. Jules juga membantah pihaknya terkesan menutup-nutupi kasus yang terjadi 8 tahun silam. Adapun Polda Jabar baru merilis identitas 3 pelaku yang buron melalui media sosial. Ketiganya disebutkan berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun tak dituliskan secara jelas mengenai nama lengkap atau bahkan sketsa pelaku.
Apabila masih hidup, maka ketiganya kini berada di kisaran umur 28 hingga 31 tahun. Polda Jabar mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Andi, Dani, dan Peggy alias Peron untuk melapor ke polisi. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Peron. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Tentunya terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan ya, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Silakan masyarakat mengambil suatu pembelajaran, membedakan bahwa mana yang film benar-benar nyata, fiksi atau non-fiksi. Tentu namanya film, barangkali ada kejadian, ada cerita yang bukan. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina di Cirebon juga turut mendapat perhatian dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagramnya pada Rabu 15 Mei, Hotman memohon kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus untuk membuka kembali kasus ini. Hotman turut menyoroti ketiga pelaku yang masih buron hingga kini. Ia meyakini masih ada jejak digital dari para pelaku seperti foto yang dimiliki oleh keluarga atau bahkan 8 pelaku yang sudah diproses hukum. Adapun Polda Jabar kini telah merilis kembali identitas 3 pelaku yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Namun identitas para pelaku masih kurang spesifik lantaran tidak turut dicantumkan nama lengkap hingga sketsa wajah. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangan pada Rabu 15 Mei menyatakan pihaknya sudah memasukkan ketiganya dalam DPO atau daftar pencarian orang. Menurut Jules, polisi masih menyusuri rumah hingga jejak keluarga atau kerabat. Terkait dengan nama, Jules menyebut belum dapat dipastikan asli atau samaran. Jules mengatakan 3 pelaku sulit ditangkap karena terkendala identitas. 8 pelaku lain yang kini ditahan mengaku tidak mengetahui persis identitas asli ketiga buronan. Adapun sebanyak 7 pelaku saat ini menjalani hukuman seumur hidup sedangkan 1 orang dijatuhi hukuman 8 tahun karena saat kejadian masih di bawah umur. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman 911 juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, dimulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan. Apalagi nanti
setelah klien saya, Bapak Prabowo menjadi presiden, Hotman sudah berjanji akan 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Dewi Arsita Vina Vina di Cirebon hingga kini masih belum tuntas. Pasalnya ketiga pelaku yakni Dani, Andi, dan Peggy alias Peron masih buron sejak 2016 silam. Adapun kasus tragis ini terjadi di 3 lokasi yang berada di Cirebon, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMN sebelah Cirebon. Ketiga lokasi tersebut jadi saksi bisu kematian Vina dan kekasihnya Eki. Lokasi pertama yakni Jalan Perjuangan jadi tempat para pelaku melakukan pelemparan batu terhadap Vina, Eki, dan teman-temannya yang tengah melintas. Kemudian Jembatan Talun jadi lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh geng motor tersebut. Tempat tersebut juga jadi lokasi pembuangan korban yang direkayasa jadi kasus kecelakaan. Sedangkan lahan kosong jadi tempat eksekusi Vina dan Eki secara sadis. Ketiga lokasi tersebut tidak mengalami banyak perubahan hingga kini, utamanya lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar dan ditulisi beragam tulisan. Adapun sebanyak 7 pelaku saat ini menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena saat kejadian masih di bawah umur, sementara 3 pelaku lain masih buron. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Yulianto, wartawan Tujuh Jabar. Kali ini saya tepat berada di atas jembatan Talun Cirebon, di mana lokasi jembatan ini merupakan salah satu tempat kejadian perkara kasus Vina dan Eki yang saat ini sedang viral. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.